Halo, selamat malam, Kak Ihsan dan teman-teman. Halo, selamat malam Kak Ima. Oke, Selamat malam, Kak. ya. Baik, ini udah 03 dan berhubung Kak Ihsan selaku teachernya sudah hadir juga, mungkin kita bisa langsung mulai aja Kak Ihsan dengan partisipan yang ada. Mungkin nanti setelah ini juga akan ada yang menyusul lagi, jadi bisa dimulai sekarang aja Kak Ihsan. Untuk kelas hari ini, teman-teman yang sudah hadir, kali ini untuk Talk Today akan menghadirkan kelas IELTS Writing bersama Kak Ihsan. Mungkin udah ada yang join juga ya, teman-teman yang kemarin join di reading, sekarang join di writing. Ya, mungkin saya kembalikan ke Kak Ihsan. Halo, Kak Ihsan. Oke, teman-teman, mungkin ada gangguan sinyal ya dengan Kak Ihsan. Bisa ditunggu terlebih dahulu. Oke, baik, Kak. Oke, ini Kak Ihsan udah join lagi. Ya, sebentar ya. Ini saya cari koneksi yang bagus. Oke, Kak. Suara saya udah kedengaran nggak? Kak? Ya, Jadi sudah, saya eh, udah jelas, udah ada. sudah jelas. Oke, semoga ini sinyalnya nggak jelek ya. So, Ya, gimana Kak Ima? Kita mulai aja. siap, bisa langsung dimulai aja Kak Ihsan. Ya. So, first of all, mohon maaf dengan masalah teknisnya ya. Ini saya kebetulan nggak lagi di Bandung. Dan lagi nggak ada wifi jadi pakai koneksi HP dan mungkin kalau nanti ada kendala itu saya akan ini ya akan tutup kamera tapi untuk sekarang sepertinya nggak ada ya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, selamat datang kembali di Talk Today English Preparation IELTS Preparation Class. Dan ini sepertinya nama-namanya berbeda ya, Kak Ima ya, dengan yang bulan lalu. Atau masih sama nih Kak pesertanya nih? Kayaknya ada yang baru, ada yang lama juga Kak. Jadi Yang ada baru dan yang beberapa lama ya. Ya, kayak. mungkin untuk yang baru kenal, nama saya Ihsan dan saya temannya Kak Salma dan Kak Ima juga. Saya mengajar di salah satu lembaga bahasa di UPI, salah satu lembaga bahasa di Bandung, di UPI tepatnya. Dan em, saya sudah mengajar IELTS selama kurang lebih berapa ya 8 tahun ya kayaknya ya mengajar IELTS terutama untuk penerima beasiswa LPDP afirmasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas writing ya. Setelah bulan lalu kita membahas reading.
Gimana nih teman-teman, terutama yang ikut kelas bulan lalu, sudah dicoba nih latihan-latihan readingnya dan juga strategi-strateginya mungkin? Ada yang masih mau ditanyakan atau didiskusikan terkait reading misalkan? Mumpung kita masih siapa tahu menunggu yang lain ya teman-teman ya. Oke, aman ya, berarti readingnya udah pada bagus. Dan well, kita masuk ke writing sekarang. Jadi disclaimer-nya adalah kalau writing itu dia hmm, skills yang kompleks ya. Dan agak susah sih kalau harus dipelajari dalam satu pertemuan, apalagi hanya 1 jam gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa writing itu masih kesulitan setelah kelas ini, itu sangat wajar. Karena biasanya ini adalah skills yang dipelajari dalam waktu yang panjang. Karena dia itu harus, ini ya, harus memperhatikan konten, organisasi, grammar, vocabulary, dan topik ya. Jadi topik tertentu itu vocabulary-nya beda, topik tertentu grammar-nya beda. Misalkan gagasan tertentu itu grammar-nya mungkin harus simple present, simple past tense, simple future. Ini pasti akan sangat kompleks ya gitu. Jadi eh, harapannya adalah teman-teman setelah belajar dari kelas ini tuh justru makin terpacu nih untuk belajar writing lebih dalam lagi. Nah, writing itu dibagi ke dalam dua teman-teman untuk IELTS itu. Ada writing task one disebutnya dan ada writing task two. Writing task one itu nanti akan kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman akan diminta untuk mendeskripsikan charts ya. Ada bar chart, line charts, pie charts, table, diagram, maps, dan sebagainya. Jadi banyak sekali jenis-jenis charts yang harus dipelajari dan setiap chart itu akan meminta kita untuk menuliskan bahasa dan organisasi yang berbeda. Makanya belajar writing task one itu akan agak lama, bukan utamanya karena sulit, tapi lebih ke karena dia itu banyak jenis soal yang harus dipelajarinya. Untuk writing task one ini, kita harus menulis 150 kata dalam waktu 20 menit. Itu hitungan umumnya ya, karena sebenarnya nggak ada kok waktu yang spesifik, waktu yang khusus untuk mengerjakan writing task one ini. Nah, em, jadi kenapa nggak ada waktu khusus? Karena tadi ini kan ada dua part nih, waktunya 60 menit. 60 menit itu untuk keduanya. Jadi teman-teman sebenarnya bebas nih untuk membaginya ke dalam 30-30 atau misalkan 25-45, 25-35 sebenarnya itu nggak ada masalah. Cuman writing task one itu nilainya 1/3 dari keseluruhan. Writing task two nilainya 2/3 dari keseluruhan. Jadi nilai writing task two itu lebih besar dibandingkan task one. Task one itu hanya 33%-nya, 67%-nya itu dari writing task 2-nya. Nah, karena nilai writing task one itu dianggap lebih kecil, lebih sedikit ya, dibandingkan writing task 2, jadi waktunya pun ya diberikan lebih sedikit. Terlebih kan jumlah kata yang harus ditulisnya juga 150 kata, nggak terlalu banyak. Ya makanya itu kenapa 20 menit ya alokasi waktu untuk task one ini. Nah, untuk mengerjakan writing task one, yang harus diingat pertama itu adalah kita mendeskripsikan graph, chart, atau diagram. Nah, yang namanya deskripsi itu sesuai dengan gambaran. Jadi kalau gambarnya A, kita deskripsikan A. Kalau gambarnya ABCD, deskripsikan ABCD. Jangan sampai ada personal opinion. Misalkan, personal opinion itu kita misalnya melihat di comparison ya, of car theft ya. Di sini ada gambarannya. Dan kita bisa lihat ya bahwa Great Britain, Inggris ya, itu kasus pencuriannya itu paling tinggi gitu kan ya. Nah, di sini kita misalkan nulis kayak gini, em, misalkan dalam bahasa Inggris ya nanti ya nulisnya. Karena pencurian mobil di Great Britain itu paling tinggi, bisa disimpulkan bahwa tingkat keamanannya rendah. Bisa disimpulkan bahwa polisi itu performanya buruk. Bisa disimpulkan bahwa yang eh, orang yang ada di British itu akan sedih gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya kesimpulan yang masuk akal ya. Jika ada pencurian berarti kan ada masalah keamanan. Tapi karena tidak ada datanya di situ, itu tuh nggak bisa kita menulis kayak gitu. Jadi ingat, kita hanya mendeskripsikan apa yang memang benar-benar ditunjukkan. Oke, lalu, nah secara umum, em, writing task one itu menuntut kita untuk berpikir cepat.
Kenapa berpikir cepat ya? Karena dia itu di waktu gitu ya teman-teman ya. Ada waktu yang jadi batasan tertentu yang harus kita perhatikan. Bisa aja kita menulis graf dengan baik, tapi ternyata butuh waktu 1 jam dan itu pastinya tidak akan mendapatkan nilai tinggi. Karena ya kalau 20 menit pasti nggak akan lengkap ya, nggak akan komplit si grafnya, si deskripsinya. Nah, jadi harus berpikir cepat. Yang kedua, kita harus bisa membaca data. Karena yang akan kita tuliskan itu harus dikelompokkan, harus dipastikan dia itu akurat kayak gitu kan ya. Jangan sampai kita menulis data yang kacau gitu ya, tidak dikelompokkan dan juga tidak akurat. Nah, yang ketiga, setelah bisa baca datanya, kita organisasi datanya itu. Dan tentunya pengorganisasiannya juga ada tata caranya. Apakah itu paling tinggi, paling rendah, apakah itu yang naik atau yang turun, apakah dia itu yang lama atau yang baru, itu ada aturannya. Nah, barulah kita masuk ke grammar mastery dan vocabulary mastery. Jadi dalam writing task one itu sebenarnya lebih lebih ke analisis ya. Yang pertama itu bahasa Inggrisnya, yang kedua. Jadi nggak aneh sebenarnya ketika orang itu bisa bahasa Inggris, tapi kok pas ngerjain writing task one itu kesulitan. Nah, karena itu bukan bahasa Inggris yang utamanya, tapi data readingnya. Dan ini sebenarnya adalah hal yang akan kita hadapi ketika kita kuliah di luar negeri untuk ambil master atau PhD atau bahkan undergraduate ya atau bachelor degree. Oke, nah tadi saya sudah tunjukkan ya bahwa em, writing test one itu jenisnya banyak gitu kan. Nah, pasti tidak akan bisa dibahas semua, apalagi kita akan membahas writing test 2 juga. Jadi untuk hari ini kita akan batasi pembahasannya ke jenis line graph ya, ke jenis graph seperti ini. Oke, tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan? Any questions or comments teman-teman untuk writing task one? Siapa tahu ada hal yang saya lupa sampaikan atau kelewat, teman-teman bisa tanyakan ya. Jadi diskusi kita itu akan lebih relevan ya dengan kebutuhan teman-teman. Oke, tidak ada ya sepertinya ya. Nah, kalau tidak ada, kita akan belajar menulis line graph ya. Nah, so line graph itu eh, menunjukkan graf tentang peningkatan atau penurunan ya, teman-teman ya. Dan bahasa yang digunakan dalam line graph itu kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman pasti akan menggunakan kata-kata yang mendeskripsikan peningkatan seperti increase, rocket, go up, climb, grow, jump, rise ya, atau penurunan seperti fall, drop, decline, decrease, go down, plunge, plummet, dan sebagainya. Nah, untuk mendeskripsikan seperti apa peningkatannya, teman-teman bisa menggunakan adverb. Misalkan increase sharply, increase moderately, increase considerably. Uh, Begitupun untuk penurunan, bisa drop sharply, drop steadily, drop slightly, dan sebagainya. Ada beberapa kata yang tidak usah pakai adverb lagi. Misalkan rocket ya, teman-teman nggak usah bilang rocket sharply, atau nggak usah bilang misalnya plunge uh, stiffly gitu kan ya. Karena rocket itu udah pasti sharply. Plunge itu udah pasti sharply atau rapidly juga. Nah, dalam writing task one lah itu lebih diutamakan kita menggunakan vocab yang sesuai, bukan vocab yang advance. Jadi kata-kata yang advance itu belum tentu bagus, belum tentu cocok, belum tentu sesuai untuk jenis grafik tertentu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih menggunakan kata improve sebagai sinonim dari kata increase itu bisa jadi nggak tepat. Karena kalau increase itu kan untuk sesuatu yang sifatnya kuantitatif, sementara improve itu kan sesuatu yang sifatnya kualitatif. Jadi jangan terlalu banyak eksplorasi untuk writing task one, tapi utamakan ketepatan. Nah, di writing task one, hal pertama yang harus kita tulis itu adalah introduction. Introduction itu apa? Introduction itu adalah penjelasan variabel yang sudah kelihatan tapi belum dinarasikan. Jadi kan sebenarnya kita udah tahu nih, ini grafnya tentang apa, variabelnya apa aja, tahunnya apa aja, tapi kita belum menarasikannya. Makanya kita bilang, the line graph compares the fast food consumption of teenagers in Australia. Nah, ini kan bagian yang ini kan, between 1975 and 2000. Ini bagian yang ini. Ya, kan ini adalah a period of 25 years. Dalam beberapa kasus, kita harus menjelaskan juga uh,
unitnya ya, measurementnya ya. Jadi kalau unitnya atau measurementnya itu istilahnya kalau ada gram ditulis, kalau kilogram atau apapun itu kita harus tuliskan juga gitu ya. Nah, ini contoh dari introduction. Landgraf compares the fast food consumption of teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus menuliskan overview. Overview itu adalah tren naik atau tren turun. Kalau itu di line graph ya. Jadi hanya ada dua teman-teman overview itu. Apakah dia naik ataukah dia turun. Makanya kita bisa bilang, overall, the consumption of fish and chips decline. Nah, kita bisa lihat ya, fish and chips itu decline. Oke, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increase ya. Nah, pizza sama hamburgers increase di sini tuh. Nah, udah. Berarti sudah itu aja untuk overview itu. Ada yang turun, ada yang naik. Tahu turun sama naik gimana? Ya dilihat aja titik awal sama titik akhirnya gimana. Kalau titik awal itu lebih tinggi daripada titik akhir, atau titik akhir lebih rendah daripada titik awal, berarti dia decrease. Kalau titik akhir lebih tinggi daripada titik awal, berarti dia increase seperti itu. Ya udah, dilihat aja dia itu nurun ya seperti ini atau naik kayak gitu kan ya. Jadi tidak usah terlalu detail bilangnya fluctuations, increase sharply, decrease gradually itu belum belum boleh kayak gitu kan ya. Bilang sesederhana ini aja gitu ya. Oke, ini introduction ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini adalah graf yang berbeda. Oke, kalau diperhatikan sebelah kanan itu adalah template ya dari graf yang sebelumnya. Nah, coba saya beri waktu teman-teman 5 menit atau 3 menit ya, 3 sampai 5 menit eh, buat introduction untuk gambar di samping menggunakan template dari Grab sebelumnya. So, dalam waktu 3 sampai 5 menit buat introduction graph di samping berdasarkan template dari graph yang sebelumnya. Kirim jawaban ke kolom komentar. Ya, silakan. Yang mau coba ya. Kalau sudah, bisa langsung kirimkan ya. Ini biar lebih praktikum ya. Pembelajarannya jangan sampai hanya teori-teori-teori aja. Karena writing itu personal. Kita nggak bisa eh, menjelaskan satu hal yang sama atau memberikan feedback yang sama kepada semua orang. Karena bisa jadi kesalahannya itu beda. Kemungkinan besar kesalahannya akan beda-beda. Bahkan kalaupun dalam segi grammar misalkan ya, itu ada aja yang misalkan satu salah dari segi articles atau dari segi tensesnya atau dari segi uh, subject verb agreement dan sebagainya. Makanya akan lebih efektif kalau teman-teman latihan nulis. So yeah, I believe that teman-teman di Talk Today itu berkomitmen kan untuk ikut kelas ini karena ini kelas gratis dan pastinya diseleksi. Dan silahkan teman-teman tulis ya introduction untuk bagian ini. Kalau ada kesalahan grammar atau apapun, gak masalah. Usahakan jangan pakai ChatGPT justru biar kita tahu yang kurang dari teman-teman dan harus diperbaikinya apa. Oke. Boleh ya teman-teman ya. Nanti sebelum saya kasih contoh cara menjawabnya, teman-teman tulis dulu. Nanti saya kasih feedback ya. Silahkan.
Oke, good ya. Ini yang punyanya Kak Adia sama Erik dan Kak Arif sudah oke. Nah, ini misalkan saya pipis ya. Hmm. Oh, takutnya sinyalnya jelek lagi. Tapi ternyata enggak. Oke. Nah, ini punya Kak Adia sama Erik. The line graph compares the fast food consumption. Jangan lupa P-nya. Consumption in gram. Nah, betul ya. Between 1970 and a period of 20 years. Yang tadi saya maksud ya, in gram. Lalu ini punya Kak Arif juga oke. Punya Kak Cantika, punya Kak Irma juga oke ya. Nah, ini misalkan saya ambil dua teratas nih. Tapi sama ya ini ya. Good ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau misalkan mau agak beda, ini bisa pakai punyanya Kak Irma ya. Misalkan ya. Nah, setelah ini kita nih udah bisa nih untuk nulis dengan template. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah coba modifikasi template tersebut. Misalkan tadi Kak Irma sudah nih, Kak Ima ya, sudah ganti graph-nya itu compare jadi illustrates gitu kan ya. Nah, misalkan periodnya bisa diganti juga ya, a period of 2 decades ya, kan kayak gitu ya. Nah, selain kita menggunakan illustrate sama compare, bisa menggunakan kata apa lagi nih teman-teman untuk eh, menunjukkan gambarnya, menunjukkan sesuatu. Paling mudah kita bisa menggunakan kata apa? Shows ya, gitu kan ya. Nah, kita bilang show saja. Nah, kalau provide, mungkin ya harus provide data ya. Tapi kalau mau shows. Selain show sama illustrate, kita bisa menggunakan apa? Kita juga bisa menggunakan kata describe misalkan ya. Nah, itu bisa digunakan gitu kan. Nah, bagus, ini untuk introduction-nya. Sekarang saya minta teman-teman untuk menulis overview. Nah, ini ada overview. Silahkan tulis teman-teman. Boleh kirim lagi ke kolom komentar. Nanti nanti bisa ini ya. Bisa saya akan kasih feedback lagi. Jadi ingat, overview itu hanya dua, naik dan turun. Dan kalau ada 10.000 variabel sekalipun dalam satu gambar, kalau dia itu turun, berarti ya dijelaskan 10.000 variabel ini turun. Kayak gitu aja. Tidak usah dijelaskan secara detailnya. Oke, ini udah ada. Ini punya Kak Tafi ya. Nah, nah, thank you Kak Tafi. Secara tren sudah betul. Nah, tapi kita perhatikan, kalau dari segi grammar, yang digunakan itu adalah past tense. Jadi, nanti bilangnya it can be seen dan generally bisa consumption decline while the trend increase ya. Nah, for hamburgers and fish and chips gitu. Good ya. Jadi tinggal diganti dari present continuous ke past tense karena kan ini tahunnya sudah berlalu. Overall, mhm, good ya. Nah, ini punya Kak Arif juga sudah oke. Overall, the consumption visa decrease over the period, whereas the one of fish and chips that were eaten increase. Nah, good. Nah, ini udah ada dua sampel yang bagus. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita mau modifikasi, kita bisa modifikasi bahasanya. Overall bisa diganti dengan apa, teman-teman? Overall bisa diganti dengan secara umum, what in general. Oke, selain in general, misalkan
Apalagi nih selain generally, misalkan kayak gitu ya. Nah, kita bisa bilang, in general, consumption bisa decrease over the period, whereas, apa nih bisa yang bisa kita gunakan untuk whereas, ada while ya tadi ya di atas, punya Kak Raffi. Eh, Selain while apa tuh? Bahkan ada kata but ya sederhananya, atau yet, atau however, itu bisa juga gitu. Nah, selain decrease dan decline, apa yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan penurunan? Untuk penurunan selain decrease dan decline. Fell ya bisa. Oke, selain fell, drop ya bisa ya. Nah, tapi dropnya itu kita harus menggunakan past tense, jadi dropped gitu ya. Nah, selain menggunakan increase, kita bisa menggunakan apa nih untuk meningkat itu? Rise, oke, tapi gunakan past tense jadinya rose ya, rose bunga ya. Atau selain rose, kita bisa menggunakan grew ya. Atau misalkan kita juga bisa menggunakan kata misalkan eh, climb up misalkan ya. Atau went up aja itu udah bisa kayak gitu. Nah, selain ini sebenarnya juga bisa bilang kata-kata seperti kalau udah advance ya, literally visa consumption misalkan ya. So, an upward trend misalkan ya, atau a downward trend berarti ya di sini ya. While the trend, while hamburger and fish and chips uh, experience a drop, misalkan kayak gitu. Nah, jadi bisa divariasikan bahasanya. Tapi tetap awalnya kita itu harus mulai dengan struktur yang baik dulu, struktur yang tepat dulu. Karena kalau nggak tepat strukturnya itu udah salah keseluruhannya, mau bahasa Inggrisnya seperti apa. Oke, ini introduction ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Everything clear ya? Oke, kalau ada Oke. pertanyaan, silahkan potong saya ya. Ya, gimana ada pertanyaan? Kalau semisal di apa Paksuan itu apa dikasih apa ya namanya? Dikasih bagannya itu dua. Jadi ada dua grab gitu. Itu Mhm. biasanya ketika kita itu bikin introduction-nya, paraphrase-nya itu harus mengandung dua dari dua bagannya itu atau gimana ya, Mas? Biasanya mengandung dua bagian ya. Jadi harus dijelaskan dua-duanya. Misalkan the line graph shows about the consumption of fast food in gram, while the table shows about the age of the consumer. Akan kayak gitu. Jadi bisa dijelaskan seperti itu. Tapi jarang kita itu akan dapat graf yang sebab akibat atau korelasi pun jarang. Jadi itu tuh biasanya walaupun misalkan ada dua, tapi nggak berhubungan. Jadi nggak kausatif, nggak korelatif gitu kan. Jadi akhirnya tetap aja diecer satu, dijelasin satu-satu gitu. Oh ya, ya. Gitu Oke. sih. Jadi nggak sekompleks yang dibayangkan sebenarnya. Nah, enaknya kita bahas itu juga ya, tapi sangat terbatas nih waktunya. Eh, tapi bagus ya, berarti Kak Ima itu sudah advance ya, udah belajar banyak ya tentang writing task one sampai tahu ada yang multiple graph seperti itu. Oke, good. Ada lagi mungkin pertanyaan sebelum kita masuk ke body paragraph. Nah, kalau nggak ada, Mas mau silakan. tanya, bisa. Mhm. Boleh, Kalau boleh silakan. misalnya di overview itu kita pakainya itu dan tapi dannya simbol itu boleh nggak? Ampersand ya namanya itu ya. Ampersand enggak Hmm. sih. Kecuali kalau memang dia itu nama itemnya seperti fish and chips. Tapi kalau misalkan pizza and hamburgers ya, kan itu dua yang terpisah ya. Nah itu enggak, jangan pakai ampersand. Oke, Oke, jadi Mas. Thank you, mm, Mas. Mm-mm. apa perlu cantumin angka? Angka jangan dulu. Di overview itu belum ada angka-angka kecuali tahun ya. Seperti 1975 and 2000 seperti ini. Jadi nggak perlu cantumin angka dulu. Oke, kita masuk ke body Oke. paragraph kalau kayak gitu ya. Nah, untuk body paragraph, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama untuk jenis line graph ini. Yang pertama adalah bahwa satu, penjelasan kronologis ya, harus kronologis. Nah, maksudnya kronologis itu adalah dari tahun yang paling lama ke yang paling baru.
Jadi kalau misalkan examiner mau lihat nih, ini penjelasannya runut atau tidak, lihat aja tahunnya. Kalau tahunnya bolak-balik udah pasti itu salah. Yang kedua, penjelasan jangan diecer. Penjelasan jangan diecer itu maksudnya kayak gini, harus efektif ya. Nah, kalau misalkan yang diecer itu contohnya adalah from 1985 to 1990, the consumption of fish and chips decrease. From 1990 to 1995, it decreased again. From 1995 to 2000, it also decreased. Itu diecer. Yang bagus itu adalah from 1985 to 2000, the consumption of Asian chips decrease gradually. Cukup kayak gitu ya. Jadi nggak usah setiap titik ya kita jelaskan. Apalagi kalau tidak ada informasi yang unik atau informasi yang berbeda. Kalau trennya sama, jelaskan dalam satu penjelasan aja gitu kan ya. Nah, dan semakin efektif tuh semakin bagus ya. Tapi jangan sampai kita itu hanya menjelaskan ujungnya aja. 1975 it was 100, but in 2000 it was under 40. Nah, itu juga nggak efektif, nggak bagus, karena kan ada data yang kelewat gitu ya, naik turunnya. Justru body paragraph tuh harus ada naik turunnya. Oke, yang ketiga, ya, penjelasan eh, harus eh, gabungan kata dan angka atau kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa maksudnya gabungan kata dan angka atau kualitatif dan kuantitatif? Ini bisa dilihat ya di contohnya, dia bilang kayak gini. In 1975, the most popular fast food. Nah, ini most popular fast food itu buktinya apa? Ini baru kata-kata aja, ini baru kualitatif aja. Nah, beri bukti tambahan, si kuantitatifnya apa? Yaitu being eaten 100 times a year. Nah, kan jadi ada kan, ada kata, ada angkanya, ada kualitatif, ada kuantitatifnya. Nah, this was far higher than pizza and hamburgers. Buktinya apa? Ini far higher. Nah, jelasin angkanya, kasih datanya, kasih statistiknya, kasih kuantitatifnya. 5 times a year gitu. Nah, benar kan? Far higher itu ada buktinya. Lalu katanya itu ada brief price. Ini brief price-nya itu di mana? Oh, brief price-nya itu angkanya adalah 80 sampai 85. Terus dia bilang, gradually decline. Yang disebut dengan gradually standarnya apa? Standarnya adalah 25 tahun. Kalau dalam konteks ini gitu kan ya. Dia akhirnya finish. Finishnya di mana? 40. Nah, bisa dilihat ya. Ada kata, ada angka. Dan angkanya itu nggak harus misalkan unitnya. Bisa jadi tahunnya. Atau misalkan bisa jadi si jedanya ya, berapa tahun gitu kan ya. Tapi yang jelas harus ada bukti kuantitatifnya setiap kita menjelaskan sebuah pergerakan atau sebuah titik gitu ya. Nah, keempat yang harus diperhatikan adalah penjelasan ada yang statis, satu titik, ada yang dinamis, bergerak. Nah, yang statis itu biasanya digunakan untuk paragraf hanya dengan satu variabel. Karena kan kita harus nulis banyak, tapi variabelnya cuma satu nih. Nanti beda lagi, kalau misalkan variabelnya lebih dari satu, biasanya kita itu lebih straightforward ya. Dia penjelasan statisnya agak jarang. Apa yang dimaksud dengan penjelasan statis? Penjelasan statis itu adalah penjelasan pada satu titik tertentu. Misalkan ini kan titik tertentu ya, satu titik aja kan, dia nggak bergerak. Dan biasanya ditandai dengan penggunaan to be. Misalkan, in 1975, the most popular fast food was fish and chips. Nah, ini kan hanya menjelaskan satu titik ya, dan dia menggunakan kata was to be. This was far higher than pizza and hamburgers. Ini pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. Nah, ini were kan? Nah, dia di satu titik aja nggak bergerak. Penjelasan dinamis yang bergerak, dia menggunakan verb dan menjelaskan ya pergerakan ya. Misalkan yang paling jelas di sini itu adalah gradually decline over the 25-year time scale kayak gitu. Nah, jadi kan ini bergerak ya, decline itu kan. Dan kalau dilihat di gambarnya ini bagian yang merah ini yang ada pergerakan ke bawahnya. Nah, ada penjelasan statis dan dinamis. Yang kelima, nah pastikan paragraf dibagi berdasarkan tren. Nah, jadi kan paragraf itu nggak akan terlalu banyak teman-teman. Dia hanya akan dua body paragraf.
Nah, gimana caranya kita membagi dua body paragraf tersebut? Setiap graf itu akan ada beda kriteria. Tapi untuk line graph ini, kriterianya itu naik sama turun aja. Nah, kenapa di body paragraf satu dia itu hanya fish and chips? Karena dia membicarakan yang turun. Kenapa di paragraf 2 body paragraf 2 ini membicarakan pizza dan hamburger bersamaan? Karena mereka yang naik. Kalau misalkan kita tambah lagi nih, satu lagi misalkan fried chicken. Dan fried chicken itu naik. Menurut teman-teman, itu akan masuk ke body satu atau body 2? Kalau ada fried chicken dan fried chicken itu si grafiknya naik. Kalau ada tambahan satu garis lagi, fried chicken, dan fried chicken itu naik. Body satu atau body 2 menurut teman-teman? Di body 2 gitu kan ya. Jangan sampai karena kita ngerasa, oh ini kan ada empat variabel, ya udah bagi dua aja. Dua di atas, dua di bawah. Nah, nggak bisa kayak gitu. Standarnya apa nih? Yang atas tuh digabungin. Fried chicken itu digabungin sama fish and chips kayak gitu. Kalau kita nggak punya nggak menemukan standar ya yang bisa dibagi untuk keduanya, berarti itu bukan body paragraph yang bagus. Nah, body paragraph sekali lagi si pembagiannya harus jelas. Nah, kalau line graph itu berdasarkan tren. Yang lain itu beda lagi. Ya, jadi kayak gitu ya. So, pastikan penjelasan kronologis. Yang kedua, jangan diecer. Yang ketiga, gabungan kata dan angka. Penjelasan ada yang statis, ada yang dinamis. Pastikan paragraf dibagi berdasarkan tren. Nah, kalau dilihat nih, ini tuh sangat efektif ya teman-teman. Dia bilang, however, apart from a brief rise from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually decline. Sangat efektif ya. Jadi nggak menjelaskan 75 ke 80 turun, 80 ke 85 naik, 85 ke 2000 turun lagi. Nggak kayak gitu. Dia cuma bilang kayak gini. Selain peningkatan di tahun 80 sampai 85, insentif itu turun sampai akhir masanya gitu. Nah, ini penjelasan yang efektif. Oke, sekarang kita akan coba graf yang baru, teman-teman. Nah, kalau saya ketika menjelaskan graf, yang akan saya lakukan pertama itu adalah ngeliatin titik mana yang mau dijelaskan. Misalkan saya mau menjelaskan visa nih. Kalau dilihat visa itu kayaknya monoton ya penjelasannya. Tapi gimana pun juga kita harus nulis agak panjang. Nah, karena kan ini hanya satu variabel dan dia turun ya, gimana pun dia turun. Dilihat grafiknya dia turun seperti ini. Nah, kalau saya yang akan saya lakukan adalah mungkin jelaskan dulu satu di sini, sama seperti yang tadi ya, dua di sini. Lalu setelah itu tiga ke sini. Lalu setelah itu ada empat naik ya, empat naik di sini. Lalu setelah itu 5 di sini. Oke, nah kalau udah kayak gini nanti kita tinggal buat sentence-nya. Di akhir mungkin kita bisa perbaiki supaya jadi efektif. Tapi ecerannya mungkin kan kayak gini. Nomor satu ya, the consumption of visa was the highest in 1970 with 300 grams ya of annual consumption. Nah, nomor dua kita bilang far higher than fish and chips and hamburger which were consumed under 100 grams annually. Nah, itu poin yang kedua ya. Poin ketiganya, consumption of visa then decrease gradually. Gradually-nya dalam jangka waktu berapa? In the next 15 years. Kalau mau ditambah angka lagi, to reach 200 grams of consumption in 1985. Nah, nomor 4, although, atau kalau mau di-HR bisa kayak gini. It then increase slightly, slightly in the in the end of the period to reach ya, just above 200 grams of consumption in 1990. Nah, ini ya. Udah ditulis nih 1, 2, 3, 4, 5-nya. Nah, kalau udah kayak gini, nanti teman-teman tinggal gabungin.
for hire. Ini tiganya dihapus. Nah, kalau saya mungkin mau buat lebih efektif, ini akan bilang kayak gini. Although it had a slight increase in the end of the period, the consumption finished at just above 200 grams in 1990. Nah, kalau misalkan mau lebih detail, making pizza the least consumed fast food in the end of the period. Ya, that's it. Dan nanti akhirnya prosesnya akan sama. Oke, itu mungkin untuk prosesnya. Demo prosesnya seperti apa? Ada pertanyaan dulu? Clear ya? Nah, kalau clear, Mas, silakan. Silakan ke Adekta. yang di kalimat kontras tadi ya ada although it has slight increase in the end of the period. Di situ kan dia Mhm. udah bilang in the end of the period ya. Tapi Mhm. ketemu subjek lagi the consumption finish at just above 2 grams in 1919 Mhm. 19 and 19. Nah, itu kan ada dua adverb keterangan waktu ya di dalam Mhm. satu sentence. Itu nggak apa-apa tah? Enggak sih, emang lebih bagus di drop sih. Kalau mau Oh, misalkan dihilangkan salah satu ya. mm, Kalau mm, misalkan ini biar beda misalkan ya, tapi keterangan waktunya akan mm. from 1985 to 1990 ya. Oke, nah misalkan kalau misalkan udah ada ide waktu periodnya kita mau pakai satu ini nggak apa-apa. Ya, memang itu Oh, lebih tepatnya kalau dikurangi sih ya. That's why like unit editing ya, nggak bisa sekali beres dan kalau ada waktu daripada nambah kata belum seperti tadi sih dilihat ini ada yang berulang atau enggak. Berarti ya, you're right ya. Jadi lebih baik itu di drop aja. Oke, oke. Thank you, good. Mas. Ada lagi mungkin? Nah, kalau nggak ada, teman-teman nulis ya sekarang ya. Tuh lihat, ini part satu aja baru line grab kita udah hampir beres ya, tinggal 15 menit lagi. Jadi writing itu nih buat Kak Iman nih Kak. Nanti bisa dibikin beberapa sesi kalau mau ya, minimal tas satu sama tas 2 dipisah sih. Karena itu karakternya beda dan materinya banyak sebenarnya. Tapi kita yang penting bisa dimaksimalkan ya, yang harus dipelajari. Jadi saya nggak mau ngasih cangkangnya aja. Kalau saya pengennya teman-teman tuh dari awal tuh ikutan ini tuh langsung kebayang harus kayak gimana. Jadi justru karena agak dalam, jadi curiosity-nya juga lebih ini ya, terpicu ya. Nah, sekarang kita coba nih, teman-teman coba jelaskan hamburger ya. Nah, silahkan boleh pakai skema sendiri. Tapi kalau saya akan tulisnya kayak gini. Ini kita asumsikan hamburger satu variabel ya, nanti di paragrafnya. Sebenarnya kalau misalkan dua variabel kayak gini, ini nggak usah dijelasin titik awalnya, bisa langsung misalkan pergerakannya dari 70 ke 85 seperti apa, 85, 90 seperti apa, akhirnya seperti apa, sebenarnya bisa. Tapi untuk latihan, mungkin teman-teman tulis satu, awalnya kayak gimana. Lalu bandingkan dengan fish and chips, bandingkan dengan pizza. Setelah itu, bergerak nih penjelasannya. Jelaskan 70 ke 85. Ini yang kedua, ketiga ya. Nah, 85 ke 90 itu naik tapi kan beda ya. Ini poin keempat. Lalu finishnya seperti apa? Ini poin yang kelima. Kalau teman-teman kesulitan untuk nulis langsung banyak, kayak tadi aja. Pertama yang nomor satu dulu misalkan ya. The consumption of hamburger was the lowest with only about 30 grams of consumption. Itu dulu gitu kan ya. Terus nanti 2A, 2B dijelasin gimana. Fish and chips and pizza were higher with the consumption of under 100 and 300 annually. Misalkan kayak gitu. Nah, ketiga apa nih? Hamburger, Jen. Nah, silahkan teman-teman ya. Bisa nih dilihat ecerannya atau poin-poin kotretannya seperti apa. Nanti kirim ke kolom komentar, nanti saya kasih feedback.
Oke, ada yang mau coba? Mungkin dikirim jawabannya kolom komentar. Ini lebih tricky ya, body paragraph ya. Bahkan kalau saya menulis yang chips ya, mungkin untuk gambaran consumption of fish and chips. Karena ini kita tulis selengkap mungkin ya. Started at just under 100 grams of consumption on grams in 1970. Terus misalkan mau bilang higher than hamburger consume at under 100 grams and 505 grams ya, and lower than pizza ya, consume at 300 grams. Terus kita bilang nomor 2-nya consumption increase steadily from 1970 to 1980. The increase continued, the increase continued, atau misalkan nggak usah continue ya, menggambarkan if then increase ya. Atau misalkan rose sharply from 1980 to 1990, overtaking. So from 1980, overtaking the consumption of pizza in around 1983 misalkan, then finish as the highest, the most consumed fast food karena in the end of the period with around 500 grams of annual consumption. Nah, ini saya nulis yang fish and chips seperti ini. Yang suggestions untuk hamburger boleh dikirim ya. Ya. Gimana? Ada kendala nih teman-teman ketika nulis body paragraph? Sepertinya tidak secepat ketika nulis introduction ya. So, butuh bantuan, let me know ya. Like any vocabulary that you don't know or bingung ngejelasin si poinnya, kasih tahu saya boleh, nanti dibantu.
yang udah selesai ya. Kita lihat, ini punya Mbak Tafi ya. Nah, kita lihat kasih feedback untuk yang Mbak Tafi ini. On the other hand, hamburger and fish and chips consumption were low in 1970 with only under 100 grams annually. However, contrast to decline fish consumption, they both saw upward trends. Mhm. Nah, ini udah secara bahasa oke gitu ya. Cuman ini tuh kayak balapan ya istilahnya itu. Jadi penjelasan variabel itu jangan dijelaskan bersamaan. Jangan dijelaskan they both saw upward trends. Nah, ini the consumption showed moderate increase from 1970 to 1980 itu eh, yang mana? Ini kan sebenarnya hamburger sama fish and chips ya. Itu memang sampai sini moderate ya gitu. Nah, tapi di sini eh, setelah dari sini tuh udah beda gitu. Dan akhirnya jadinya tuh kayak ngejelasin kayak balapan. Maksudnya balapan tuh kayak gini. Ya hamburger dan fish and chip dari 70 sampai 80 mereka masih bareng-bareng. Tapi akhirnya hamburger turun kecepatannya sementara fish and chips naik. Dan nah itu akhirnya bolak-balik kita kayak nonton balapan gitu kan ya. Jadi disarankan kalau mau menjelaskan dua variabel itu beresin satu-satu. Jadi hamburger dulu baru fish and chips kayak gitu. Nah, misalkan kalau di contohnya, ini kurang lebih akan nanti saya tunjukkan ya contohnya ya. Kalau ini secara bahasa oke, tinggal dipecah aja. Kalau mau bisa ke hamburger dulu, lalu setelah itu fish and chips itu. Oke, oke. Ini punya Kak Ima ya. Kak Ima udah oke. Eh, coba saya lihat ya. On the other hand, hamburger and fish and chips consumption low in 1970, oke. Nah, tapi jangan jangan oh ya, boleh boleh fish and chips ya. However, oh, belum ya. Ini kayaknya belum. Ah, ini. Oke. Oke. In the early of 1970s, hamburger became the lowest meal consumption among pizza and fish and chips. But in 3 decades later, 3 dekade kayaknya enggak ya kayak karena ini maksimalnya 2 dekade. Jadi 3 dekadenya enggak. From zero to 100 grams. Ini enggak zero juga gitu kan ya. Dan ini 100 gramsnya juga nggak pas tuh just above misalkan ya 100 grams. But mungkin kalau mau 10 years later aja ya. Atau ya 15 years later ya. 15 years later the hamburger consumption. Nah, itu yang increase sharply by the end of 1980s. Increase sharply by the end of 1980s. Oke. Nah, beresin ini tuh sampai tahun akhirnya tuh gimana? To finish at just under 300 grams of annual consumption in 1990. Nah, ini di finishnya sini kayak gitu. Nah, seperti itu mungkin ya untuk task one. Bisa ya teman-teman ya. Ini mungkin nggak cepat introduction, tapi saya pikir gambarannya sudah dapat ya. Task 2, ini jenis soalnya banyak. Ada discussion, opinion, problem solution, advantage, disadvantage, dan direct ya. Tapi untuk task 2 ini kuncinya adalah satu, bahwa strukturnya itu harus ada 4 paragraf minimal. Ada yang bilang 5, tapi saya pikir 4 paragraf yang paling umum. Dua, eh, pahami ekspektasi dari tiap soal. Ekspektasi dari tiap soal itu beda. Dan kalau misalkan karena ini waktunya habis, mau belajar, ini adalah sumber yang paling saya sering gunakan ya. Ada namanya Fast Writing Advantage ya. Oh, ini. Bisa kirim ya sumbernya ya. Nah, ketiga, banyak baca. Karena topiknya itu dia beragam dan bisa jadi kita itu nggak bisa nulis karena nggak tahu apa yang mau ditulisnya gitu kan ya. Dan itu sebenarnya
dari luar ke bahasa Inggrisan. Jadi bukan hanya kita harus jago bahasa Inggris, tapi kita juga harus punya knowledge. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, itu strukturnya juga ada di situ. Dan ya, paling itu untuk penjelasannya. Ini I have like another class at 8, but tadi karena kita mulainya telat, nggak apa-apa. Kelas yang lain saya juga telat 5 menit aja ya. Any questions or comments mungkin? Ada pertanyaan atau komentar untuk sesi writing ini? Ini materinya masih banyak ya, tempat. Bahkan kalau ada pertanyaan, boleh ya, boleh tentang writing task 1, writing task 2, atau tentang IELTS yang lain pun boleh ya. Ditunggu pertemuan berikutnya. Siap, pertemuan berikutnya speaking ya, berarti ya, setelah itu ya. Nah, speaking seru juga sih. Nanti kita akan latihan-latihan bicara di kelas ya. Nah, ini masih task 1. Tadi task 2 ya seperti ini ya, beda. Kalau task 2 itu essay. Nah, intinya kalau bedanya task 1 sama task 2 itu, task 1 itu nggak beropini, task 2 beropini. Justru kita itu harus beropini. Dan tidak ada jawaban yang salah. Yang ada itu adalah jawaban yang tidak dijelaskan dengan baik. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman dapat question opinion essay seperti ini, katanya misalkan apakah kita ngasih pajak atau enggak, yang tinggi atau yang rendah nih untuk fast food. Terus teman-teman choose unpopular opinion. Pajaknya rendah aja untuk fast food kayak gitu. Itu nggak ada masalah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah jawabannya. Yang ada itu adalah bisa nggak teman-teman ngejelasin kenapa teks untuk fast food itu harus rendah gitu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? So, kalau nggak ada pertanyaan, thank you very much for your active participation. Ini waktu nulisnya sangat cepat, tapi teman-teman langsung bisa. Grammarnya sudah pada bagus. Kalaupun ada kesalahan grammar, bukan nggak tahu grammarnya, tapi lebih ke nggak tahu teks tertentu itu jenisnya harus pakai grammar apa. Jadi insya Allah sih teman-teman di sini udah bagus banget. Bahasa Inggrisnya tinggal dipelajari IELTS writing expectation-nya. Karena dosen saya pun dia udah publish jurnal banyak ya di international journals gitu. Nilai IELTS-nya ratingnya kecil 6. Karena apa? Karena nggak belajar strukturnya. Padahal bahasa Inggrisnya udah bagus banget. Di sisi lain ada siswa yang bahasa Inggrisnya pas-pasan banget bisa sampai dapat 7 gitu kan ya. Karena tahu struktur jenis soal ini seperti apa, struktur jenis soal itu seperti apa. Jadi itu yang dia penuhi pertama. Mungkin itu aja Kak Ima dari saya. Saya kembalikan ya ke Kak Ima. Oke, terima kasih Kak Isan. Kelasnya sangat bagus banget karena banyak ilmu yang dipelajarin. Terus makasih Kak Isan sudah berkenan hadir dan juga teman-teman yang udah berkenan hadir karena waktunya juga sudah selesai. Jadi untuk pertemuan kita malam ini kita cukupkan saja. Kemudian semoga ada pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk pertemuan selanjutnya di bulan depan ada IELTS Speaking. Untuk pendaftaran nanti bisa cek di IG-nya kita kayak gitu. Oke, terima kasih kalau gitu mungkin akan saya cukupkan. Selamat malam teman-teman. Nah, Selamat malam.